Alasan membuat silase di Jepang sebenarnya adalah karena semua lahan tertutup oleh salju selama musim dingin, sehingga tidak memungkinkan untuk rumput-rumputan bisa hidup ataupun ditanamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, kali ini saya akan menceritakan tentang bagaimana sesungguhnya silase itu dibuat. Beberapa waktu yang lalu saya sempat belajar di Jepang, tepatnya di National Institute of Livestock and Grassland Science, untuk menimba ilmu bagaimana membuat silase yang tepat. Di negara maju dan mempunyai 4 musim seperti di Jepang, ketika menjelang musim dingin tiba, maka semua ternak itu tidak akan mendapatkan pakan karena semua lahan itu tidak bisa ditanami, semua akan menjadi es, beku, dan turun salju. Maka sebulan atau 2 bulan sebelum musim dingin tiba, musim winter tiba, maka semua peternak akan membuat atau menyiapkan silase. Nah, bagaimana silase di Jepang itu dibuat? Khususnya untuk silase rumput kali ini akan saya tayangkan nanti bagaimana prosesnya mulai awal sampai dengan akhir, sehingga ternak-ternak di Jepang sana itu tidak kekurangan pakan selama 3 atau 4 bulan musim dingin. Nah, yang utama kita harus perhatikan dalam membuat silase adalah satu, mengenai kadar airnya harus tepat antara 55 sampai 65%. Yang kedua adalah kadar gula dari bahan baku silase tersebut. Bahan baku gula itu minimal harus 2%. Jika kurang, maka bahan khususnya rumput itu harus ditambah gula. Nah, kalau di Indonesia gula itu mudah, yaitu kita menambahkan molases atau gula tetes. Kemudian kadar air jika di Indonesia ini terlalu tinggi karena di musim hujan misalnya, maka selain diangin-anginkan, dapat pula ditambah dengan bahan-bahan yang kadar airnya rendah seperti bekatul misalnya. Nah, itu beberapa hal penting yang harus diketahui oleh kita semua, sehingga kalau nanti menerapkan di Indonesia itu tidak terjadi kesalahan. Yang terakhir, bagaimana dengan masyarakat kita itu kemudian menambahkan mikroba untuk fermentasi. Nah, di Jepang bahan baku hijauan, apakah itu rumput atau juga tanaman jagung, itu umumnya tidak perlu ditambahkan dengan mikroorganisme starter fermentasi yang banyak dijual di Indonesia itu. Nah, mereka cukup memastikan bahwa rumputnya itu dipanen pada saat yang tepat, kadar gulanya lebih dari 2%. Nah, demikian juga kebun atau tanaman jagung itu umumnya kalau di Indonesia sudah mengandung lebih dari 2% kadar gulanya, sehingga menambahkan mikroorganisme itu sebenarnya bisa untuk mempercepat proses, tetapi hati-hati jangan sampai salah. Kalau salah itu berbahaya bagi ternak karena seringkali terjadi gugur kandungan karena fermentasi yang terus berlangsung itu menyebabkan gangguan di perut ternak, khususnya yang bunting. Selamat menyaksikan, mudah-mudahan nanti bisa memberikan inspirasi untuk membuat silase yang tepat di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silase merupakan awetan hijauan pakan atau pakan komplit segar yang mempunyai kadar air 55 hingga 65% dan bernutrisi melalui proses pengasaman oleh bakteri asam laktat.
yang awalnya disimpan menjelang musim dingin tiba di daerah subtropis, namun saat ini mulai berkembang pesat di daerah tropis untuk menjamin kontinuitas pakan di musim pesklik. Metode produksi silase dinamakan ensilase, terjadi berdasarkan fermentasi alami, yakni gula minimal 2% di dalam pakan difermentasi oleh bal secara anaerob menjadi asam laktat sehingga pH turun menjadi 3,5 sampai 4,2. Bakteri lain atau patogen dan jamur berbahaya tertekan dan mati, sehingga dihasilkan pakan fungsional yang menyehatkan ternak. Di sini jangan salah, bukan meningkatkan nutrisi pakan. Silase kualitas baik dapat disimpan sampai 3 tahun tanpa pembusukan, disukai oleh ternak ruminansia, dan dapat diberikan setiap saat, sehingga sangat membantu peternak menghemat tenaga kerja. Jika kadar gula bahan baku silase kurang dari 2%, maka dapat ditambahkan tetes tebu atau molasses, misalnya pada bahan baku rumput atau hijauan yang dipanen saat umur tua. Namun pada tanaman muda, penambahan gula tidak diperlukan. Jika kadar air lebih dari 70%, baiknya bahan silase dikering anginkan terlebih dahulu atau ditambah bahan lain yang kadar airnya rendah, misalnya dedak padi. Sebaliknya, jika kadar air kurang dari 50%, maka perlu ditambah air atau bahan lain yang berkadar air tinggi. Inokulum atau starter fermentasi bal dapat ditambahkan. Namun, jangan keliru dengan berbagi jenis mikroorganisme lainnya yang dijual di toko-toko karena justru akan berbahaya, misalnya menyebabkan gugur kandungan pada betina bunting. Pastikan silo atau tempat fermentasi, kedap udara harus rapat, tidak ada kebocoran selama inkubasi. Selamat mencoba. Semoga berhasil.